Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Gaduh soal mahalnya harga kedelai impor hingga ancaman mogok produksi dari para perajin tahu dan tempe sempat menjadi sorotan dalam sepekan terakhir. Kementerian Perdagangan menegaskan akan terus berupaya agar pasokan kedelai impor tercukupi. Lalu apa yang menyebabkan kedelai impor yang masih menjadi pilihan bahan baku utama tempe dan tahu di Indonesia? Kami akan langsung menanyakannya kepada Sekjen Kementerian Perdagangan Suhanto. Selamat sore Pak Suhanto. Pak Suhanto, jadi sebenarnya apa yang menjadi penyebab utama naiknya harga kedelai impor di Indonesia? Baik, sebagaimana kita ketahui bahwa bahan baku utama untuk tahu tempe adalah kedelai. Sementara tadi disampaikan oleh Profesor Andreas, kita masih sebagian besar untuk bahan baku tahu tempe itu memang masih menggunakan impor. Dan sesuai data per hari ini yang kami terima, kami kebetulan terus berkomunikasi dengan perwakilan perdagangan yang ada di Amerika, yaitu di Chicago dan Washington. Mereka menyampaikan bahwa selama 1 bulan ini harga kedelai dunia sudah mengalami kenaikan 9%. Itu satu bulan ini. Di mana bulan lalu di bulan November per bushel itu hanya 11,92 US dollar, pada hari ini sudah mencapai 12,95 US dollar per bushel. Satu bushel itu sekitar 27,7 kilogram. Artinya tentunya akan berimbas pada hasil produk dari kedelai itu tahu tempe yang merupakan bahan baku utama daripada makanan tersebut. Jadi ini semata-mata memang karena harga dunia yang begitu tinggi. Baik, harga dunia yang menyebabkan akhirnya juga berimbas pada harga kedelai impor di Indonesia begitu. Tetapi bukankah stok kedelai ini masih ada yang dari tahun lalu begitu, Pak? Begini, importir tidak mungkin melakukan stok kedelai dengan waktu yang lama. Jadi terus berputar karena kalau lama disimpan mereka akan kualitasnya rusak. Jadi disampaikan oleh para penyedia importir, mereka akan menyiapkan bahan baku kedelai untuk tahu tempe 2-3 bulan. Jadi otomatis begitu ada perubahan harga akan berpengaruh. Baik, Pak Suhandi, kemudian ada yang informasi juga yang mengatakan bahwa kemudian mahalnya harga kedelai ini karena juga adanya meningkatnya permintaan Tiongkok untuk kedelai yang melonjak. Apakah ini juga menjadi salah satu pengaruh, Pak? Ya, saya kira ini hukum ekonomi ya, di mana barang semakin banyak orang peminat akan naik. Kita juga dapat informasi yang sama dari perwakilan kita di Amerika. Perlu diketahui Amerika adalah satu-satunya negara terbesar produsen kedelai di dunia. Data yang kami dapat, bulan-bulan sebelumnya Tiongkok itu hanya mengimpor sekitar 15 juta ton per bulannya dari Amerika. Di mana bulan Desember itu Tiongkok sudah mengimpor 30 juta ton, 2 kali lipat. Ini akibat juga di mana kita tahu China recovery ekonominya sudah mulai berjalan sehingga industri-industri di sana sudah berjalan. Baik, kemudian bagaimana dengan stok kedelai di dalam negeri sendiri, Pak? Apakah bisa mencukupi untuk kebutuhan dalam beberapa waktu ke depan? Pada prinsipnya kami pemerintah selalu mendorong berkoordinasi dengan para penyedia dalam hal ini importir, dan importir menyatakan untuk ketersediaan bahan baku kedelai cukup tersedia. Saat ini bahan kedelai yang tersedia di gudang-gudang importir itu ada sekitar 200.000 ton. Sementara dalam waktu 1-2 minggu ini akan masuk lagi sekitar 250.000 ton yang dalam perjalanan. Sementara kebutuhan nasional kita itu 1 bulan sekitar 190 sampai 200.000 ton. Artinya kalau dari sisi ketersediaan itu cukup tersedia. Baik, kemudian adakah kebijakan begitu dari Kementerian Perdagangan terkait dengan stok kedelai impor agar bisa teratasi, harga bisa kembali menurun atau kembali normal begitu, dan juga untuk menggenjot produksi kedelai dalam negeri, Pak Suhanto?
Ini kami semenjak akhir tahun kemarin ada informasi para pengrajin tahu tempe melakukan mogok produksi, Kementerian Perdagangan terus melakukan langkah-langkah berkoordinasi dengan stakeholder terkait. Pertama, kami juga melakukan koordinasi dengan Gabungan Produsen Tahu Tempe Indonesia Gapotindo untuk mencari tahu permasalahannya. Dan kami juga berkoordinasi dengan para pengrajin, yang intinya betul disampaikan pengrajin saat ini mendapatkan harga di angka antara 9.000 sampai 9.500. Tentunya pengrajin akan menaikkan harga tahu tempe di pasaran. Kami sampaikan di era pandemi COVID ini kami minta walaupun naik tetapi agar harga terjangkau dan tidak mengambil manfaat dengan kondisi ini langsung menaikkan harga yang tidak wajar. Dan alhamdulillah para pengrajin dapat menyadari dan per tanggal 1 Januari para pengrajin tahu tempe sudah berproduksi kembali. Terus kami juga melakukan koordinasi dengan para importir. Kemarin kami melakukan pertemuan, bahkan tadi pagi kami bersama dengan Kementerian Pertanian, dengan Gabungan Koperasi Pengrajin Tahu Tempe, dan dengan para importir dan asosiasi melakukan pertemuan mengambil langkah bagaimana untuk menstabilkan harga kedelai yang sekarang di dalam negeri berpengaruh terhadap produk tahu tempe. Disepakati di dalam waktu 100 hari ke depan, 3 bulan ini, akan dilakukan operasi pasar kedelai melalui Gabungan Koperasi Produsen Tahu Tempe, di mana diharapkan nanti para pengrajin mendapatkan harga bahan baku yaitu kedelai dengan harga yang relatif kompetitif. Baik Pak Suhanto, Sekjen Kementerian Perdagangan, terima kasih sudah berbagi bersama kami di Metro hari ini.